Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 17 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami giat bekerja, karena bekerja adalah berkat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Judul bacaan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Bekerja adalah berkat bagi manusia. Ayat intinya terdapat pada Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tuhan telah menetapkan kerja itu sebagai berkat kepada manusia untuk memenuhi pikirannya, menguatkan tubuhnya, dan mengembangkan segala kesanggupannya. Di dalam kegiatan pikiran dan jasmani Adam, mendapatkan salah satu kesukaan yang terbesar dari hidupnya yang suci itu. Dan bila mana, sebagai akibat pelanggarannya itu, ia diusir dari rumahnya yang indah dan dipaksa untuk bergumul dengan bumi ini, untuk mencari makannya tiap hari. Kerja itu meskipun jauh berbeda coraknya dari apa yang dilakukan dalam taman itu, merupakan suatu perlindungan terhadap pencobaan dan satu sumber kebahagiaan. Mereka yang menganggap kerja itu sebagai suatu kutuk, sekalipun itu disertai dengan sakit dan rasa penat, sedang memanjakan suatu kesalahan. Orang kaya sering sekali memandang dengan penuh ejekan kepada orang yang bekerja. Tetapi hal ini bertentangan sama sekali dengan maksud Allah dalam menciptakan manusia. Apakah arti segala harta milik orang terkaya sekalipun bila dibandingkan dengan pusaka yang telah diberikan kepada Adam yang agung itu? Tetapi Adam tidak direncanakan untuk hidup bermalas-malasan. Kali kita yang mengerti apa yang dapat menjadi kebahagiaan bagi manusia, telah menetapkan bagi Adam suatu pekerjaan. Kebahagiaan yang sejati di dalam hidup ini hanyalah didapat oleh mereka yang bekerja. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 43. Demikianlah bacaan renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang bekerja, Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 9 Oktober tahun 1884 paragraf 9 yang berbunyi, kemuliaan dan kegembiraan hidup hanya ditemukan oleh pria atau wanita yang bekerja. Sebab memang Allah menciptakan manusia untuk bekerja. From Eternity Past halaman 20 paragraf 3 berkata, Pencipta kita yang memahami apa yang menjadi kebahagiaan manusia menetapkan pekerjaan Adam. Kegembiraan hidup yang sejati hanya ditemukan oleh pria dan wanita yang bekerja. Sang Pencipta tidak menyediakan tempat untuk kemalasan yang mandek. Allah menjadikan manusia bukan untuk hidup malas. Kemalasan itu dari setan. Masih tentang Adam dan Hawa dikatakan dalam Special Testimonies on Education halaman 89 paragraf 1 yang berbunyi,
Allah memberi Adam dan Hawa pekerjaan. Eden adalah sekolah untuk orang tua pertama kita, dan Allah adalah instruktur mereka. Mereka belajar bagaimana mengolah tanah dan merawat apa yang Tuhan telah tanam. Mereka tidak menganggap bekerja sebagai hal yang merendahkan, tetapi sebagai berkat yang besar. Sejak awal, Allah menciptakan manusia untuk bekerja, khususnya mengolah tanah dan merawat yang ditanam. Sebab bekerja adalah berkat yang besar. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 4 Mei tahun 1882 paragraf 7 yang menyatakan, Anak Allah menghargai bekerja. Meskipun dia adalah yang mulia di sorga, dia memilih rumahnya di bumi di antara orang miskin dan rendah, dan bekerja untuk mencari nafkah sehari-hari di bengkel tukang kayu Yusuf yang sederhana. Kristus adalah teladan kita. Dia datang ke bumi untuk mengajari kita cara hidup. Dalam pekabaran renungan yang lalu, kita sudah lihat bahwa Allah Bapa bekerja. Demikian juga dengan anak Allah, dia rajin bekerja. Dan para malaikat juga bekerja. Signs of the Times, Mei tanggal 4 tahun 1882, paragraf 19 berkata, Malaikat adalah pekerja. Mereka adalah pelayan Allah bagi anak-anak manusia. Oleh karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip 11 tahun 1885, paragraf 14, yang berkata, Sementara di dalam dunia ini, pria dan wanita harus bekerja. Kerja bukanlah aib, tapi berkat. Kristus sendiri bekerja dengan tangannya. Begitu pula para rasul. Kristus tidak ingin kita menghabiskan waktu kita dalam merenung tidak berbuat apa-apa. Saat kita bekerja dengan tangan kita bisa memikirkan Allah dan sorga. Kita dapat membawa juru selamat bersama kita dalam pekerjaan kita. Kita dapat mengetahui jika kita mau bahwa Dia ada di sebelah kanan kita, siap membantu kita di setiap saat dibutuhkan. Ke tempat kerja sekalipun, kita bisa membawa Kristus, dan Dia berada di sebelah kanan kita, siap setiap saat untuk membantu kita dalam bekerja. Dan dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 159, paragraf 2, berkata, Jika kita memiliki Roh Kristus, kita akan bekerja seperti Dia bekerja. Sebab memang Roh Kristus itu adalah hidupnya Kristus. Dengan memiliki Roh-Nya, kita memiliki hidupnya, yaitu hidup yang rajin bekerja. Bersama Kristus, kita bisa bekerja dengan rajin, sebagaimana Yesus bekerja, khususnya bekerja untuk kekekalan. Roh Nubuat berkata dalam 1888 Materials, halaman 237 paragraf 1 yang berbunyi, Saya memohon Anda rajin bekerja untuk kekekalan. Kita hanya punya sedikit waktu dalam hidup ini. Kita mau dipimpin oleh Roh Kristus. Mau rajin? Miliki Roh Kristus. Sebab Kristus adalah rajin dan di dalam Kristus kita dapat berbuat dan berbuah. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Teristimewa bekerja dalam menjangkau jiwa-jiwa. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar bekerja di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Maka kita bukan hanya menjadi rajin, tetapi juga menerima keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa bekerja itu adalah berkat. Bekerja itu bukan aib, bukan kutuk, tetapi sukacita dan berkat bagi umat manusia yang Allah sediakan saat Dia menciptakan Adam dan Hawa. Dan dalam bekerja, kami dapat membawa Yesus bersama kami, sebab Dia ada di sebelah kanan kami untuk membantu kami di setiap saat dibutuhkan. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, itulah wujud Yesus bersama kami. Dan bila mana Yesus bersama kami bersama Dia,
Kami hidup rajin sebagaimana Dia rajin, kami bekerja sebagaimana Kristus bekerja, khususnya untuk kekekalan dan menjangkau jiwa-jiwa. Dan bila mana Engkau datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.